Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha pada pagi hari ini? Gimana kabarnya? Tetap semangat, dahsyat, Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmatnya pada pagi hari ini ya. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Alarik, nanti ya nak ya. Nanti PAI-nya ya. Ustazah masih nge-zoom yang kelas 3 dulu. Kalau pakai begini itu Oke, jadi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Ustazah minta coba Zio aja yang pimpin doa dulu ya. Assalamualaikum Ustazah. Salam dari surah Al-Fatihah ya Zio ya. Berdoa. Angkat kedua tangan, tundukkan kepala. Baca juga ya. Kita berdoa mulai Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lanjut. Rabbi firli walidayya walil mu'minina amin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya Fatah ya alim bil Qur'anil azim nasrum minallah wa fadhun karim wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bika basari wa lisani wa bihaulika wa quwwatik fa innahu la quwwata Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Oke. Assalamualaikum Ustazah. Ya. Waalaikumsalam Zakira. Oke, jadi hari ini insya Allah kita Waalaikumsalam. Hari ini insya Allah kita mereview kembali materi tema 6 ya. Jadi kita tema 6 dulu, baru kita coba latihan soal ya. Tema. Ya, tema 6, masih tema 6 ya. Nanti tema 65 kan, Pak? Iya, nanti pertemuan berikut hari apa ya? Hari ini kan masih satu nih ya. Hari Rabu itu tematiknya ada berapa? Ada nggak? Saya lupa nih. Bentar ya. Satu Ustazah. Satu. Bentar. Ada satu ya. Oke, jadi hari Selasa kita masih coba yang tematik ini kita bahas dulu ya materi-materi yang ada. Hari Rabunya kita coba bagian latihan
latihan soal ya. Nanti Ustazah akan kasih kuis. Kuisnya seperti biasa. Jadi dipersiapkan. Nah, kemudian kuisnya latihan-latihan soal kayak Ustazah pakai Quizizz kah atau game-game yang lain. Nah, hari Kamis baru kita lanjut ke tema 5 ya, pemantapan materi tema 5. Hari Jumatnya baru kita latihan soal lagi ya. Oke. Bentar ya. Kita masih tema 6 ya. Oke, sudah siap semuanya? Disiapkan buku tema 6-nya. Jadi siapkan buku tulisnya. Silakan kalau misalkan menurut kalian perlu dicatat, silakan dicatat ya. Enggak ulangan ya. Oke. Jadi kita bahas dulu ya tentang kita tanya jawab aja nih ya. Sambil Ustazah jelaskan materi yang ada, coba kalian buka halaman berapa nih ya? Sini kan. Belum kan ujian. Jadi pindah. Nih, jadi buka halaman 18. Halaman 18. Ya. Jadi halaman 18. Halaman 18 ini kita lihat ya. Yang poin 1 sampai 4 ya. Jadi di sini ya, penggunaan air itu penting bagi kehidupan kita kan? Ya, penting ya. Jadi bagaimana sih Ustazah cara menjaga ketersediaan air yang ada? Ya, jadi yang pertama ini dijelaskan bahwa yang pertama yaitu penggunaan air, yang kedua menanam dan merawat pohon, yang ketiga mencegah penebangan pohon, dan yang keempat tidak membuang sampah di aliran sungai dan waduk ya. Jadi agar ketersediaan air itu selalu ada ya. Walaupun kita ketahui bahwa yang namanya air, siklus air tuh pasti akan ada terus-menerus karena yang adanya hujan. Ya, tapi kalau kita tidak menjaga ketersediaan air itu, yang terjadi ya, kalau misalkan ya tadi yang aliran sungai dan waduk kita cemarkan dengan membuang sampah sembarangan. Ya. Apa yang terjadi? Kita tidak bisa mengkonsumsinya. Oke, jadi dari sini ya ketersediaan air ya. Ini ada hubungannya dengan bagaimana kita memiliki hak dan kewajiban ya. Dan hak dan kewajiban itu harus dilaksanakan secara seimbang ya. Jadi Ustazah mau tanya sama kalian, apa sih hak itu? Apa sih kewajiban itu? Ini akan selalu ada ya. Jadi Ustazah mau tanya sama kalian, paham nggak sih apa itu hak, apa itu kewajiban? Paham? Aulia apa? Harus kita lakukan, Bagas sama Alicia ya. Hak adalah yang kita dapatkan setelah melakukan kewajiban. Nah, pintar Akila. Ya, jadi katanya Bagas sama Alicia ya tadi ya. Nah, kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan atau laksanakan. Sedangkan hak itu adalah sesuatu yang kita terima apabila kita sudah melaksanakan kewajiban. Artinya, dia bilang apabila setelah kita melaksanakan kewajiban, artinya itu hak sama kewajiban itu harus dilaksanakan secara seimbang ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita pelajari tentang energi dan perubahannya ya, otomatis ada hubungannya bagaimana cara kita memanfaatkan energi itu dengan baik dan benar ya. Kita wajib memanfaatkan energi untuk hal yang bermanfaat. Ada yang bisa kasih contoh ke Ustazah, hal yang bermanfaat seperti apa? Ketika kita menggunakan energi, nah kita memanfaatkannya agar itu bermanfaat itu seperti apa? Coba jelaskan ke Ustazah. Ayo. Kira-kira ada yang bisa? Apa Ustazah? Kan kalau misalkan dalam
memanfaatkan energi, ya, kita harus berusaha untuk memanfaatkannya energi itu dengan bijak, ya. Jadi kewajiban kita, ya, memanfaatkan energi yang benar itu seperti apa? Coba. Tidak boros. Nah, tidak boros. Kalau misalkan kita sudah mendapatkan energi yang kita lakukan bagaimana? Contohnya kalian. Nah, pada saat ini sedang apa? Sedang Zoom, belajar ya, sedang belajar ya. Kira-kira hari ini ya, kita sedang belajar ya. Kira-kira Ustazah mau tanya, coba Anugrah ya. Anugrah sedang Zoom, sedang belajar ya. Kira-kira Anugrah mendapatkan energi dari belajar itu dalam bentuk apa? Kita bagaimana mendapatkan energinya? Supaya kita semangat belajar. Dari makan. Terus apa lagi? Minum. Ya, minum ya. Jadi kita ya. Jadi untuk memanfaatkan energi yang ada, contohnya pada saat kita belajar ya. Nah, belajar itu kira-kira bermanfaat atau tidak? Bermanfaat kan? Ya, bermanfaat ya. Kita menggunakan energi kita untuk hal-hal yang bermanfaat seperti yang namanya belajar. Ya, ketika kita habis makan ada semangat untuk belajar. Ya. Kenzi ngantuk. Habis sudah makan Kak Kenzi? Belum, ayo makan nanti ya. Nah, sudah semua. Pintar, hebat ya. Nah, contohnya juga misalkan guru yang mengeluarkan energinya untuk mengajar, ya, itu adalah sesuatu yang bermanfaat, ya. Nah, contohnya juga kalau misalkan kita lihat ya di TV-TV, petani yang menggarap sawahnya dengan sekuat tenaga, ya, berarti dia menggunakan energinya dengan bermanfaat, ya. Nah, kemudian Ustazah mau tanya, siswa ini sering Ustazah nih lihat ya, nah, di kelasnya ya, pada saat di kelas. Nah, kira-kira ini penggunaan energinya ini berguna atau bermanfaat atau tidak? Ustazah mau tanya. Misalkan siswa menggunakan energinya untuk berkelahi. Kira-kira? Enggak. Nah, ya. Itu berarti tidak bermanfaat. Nah, misalkan juga coba Ustazah melihat. Misalkan Yahya memutar sedang mendengarkan lagu atau enggak, Yahya sedang menonton televisi, kemudian dinyalakan kencang-kencang sampai orang-orang di sekitarnya itu merasa terganggu. Itu bermanfaat atau tidak? Bermanfaat. Masa bermanfaat? Tidak. Misalkan juga contohnya pada tahun baru ya. Energi panas api digunakan untuk bermain petasan yang sangat banyak. Bermanfaat atau tidak? Tidak, ya. Jadi seperti itu ya. Paham sampai di sini, ya. Jadi dalam menggunakan energi itu harus dimanfaatkan dengan baik dan bijak, ya. Nah, contohnya sekarang Ustazah mau tanya lagi, ini kan sudah nih. Kita lanjut lagi ya, kita buka-buka dulu bukunya sambil kita belajar. Nah, ini halaman 23. Halaman 23. Latihan pertempuran. Nah, coba kita halaman 23 ya. Membuang sampah di sungai, menutup keran saat menyabuni tangan. Kira-kira benar atau tidak? Tidak ya? Oke. Hah, benar? Membuang sampah di sungai? Tidak. Enggak ya. Oke, membuka keran air yang besar saat berwudu. Kira-kira benar enggak? Keran airnya sangat besar saat berwudu. Ya, berarti tidak benar. Menanam pohon di lingkungan sekitar. Benar atau tidak? Benar. Benar ya. Berarti kita lanjutkan lagi ya. Paham sudah sampai sini kita? Sudah paham.
Oh, sudah paham. Nanti besok Ustazah coba kasih kuis kira-kira pahamnya sampai mana. Ustazah lihat ya. Jadi kalau misalkan Ustazah tiba-tiba ada kasih soal PTS ya. Misalkan berikut merupakan salah satu bentuk kewajiban kita ya dalam penggunaan energi kecuali. Kalau kecuali itu artinya yang Bagas. Kenapa begitu? Artinya yang bukan ya. Harus paham di situ. Karena biasanya sering terkecoh yang di situ ya. Nah, sekarang Ustazah mau tanya, ini kita sudah pelajari sebelumnya. Perilaku menghemat energi itu sesuai pengamalan sila keberapa? Angkat tangan. Angkat tangan. 5. Oke, 5. Pintar ya. Jadi sesuai dengan pengamalan sila kelima. Coba ya. Kayaknya tadi itu kayaknya itu diangkat tangan saya kan angka 5. Berarti itu kode. Kode ya. Oke, jadi coba Ustazah mau tanya. Coba siapa yang di sini yang hadir ya. Abid. Pengamalan sila kelima. Bunyi sila kelima. Ini kita bentar ya. Ini Ustazah lewatin aja, nggak usah di. Nah, ya. Sebentar. Ini Ustazah jelasin aja lah ya. Ustazah kurang tahu sudah halaman berapa ya. Jadi intinya ya, coba Abid Ustazah mau tanya, masih ingat enggak sila kelima bunyinya apa? Muhammad Abid. Ya, Ayo, Muhammad Abid. Abid, suaranya dinyalakan. Suaranya dinyalakan. Ayo. 2 akbar 4 tema. Oke. Oke. Sambil menunggu Abid, coba Ustazah minta Aufar. Bunyi apa? Tahu aku kan dia. Masih ingat yang kata tadi? Komando latihan. Ayo, Aufar. Suaranya enggak ada Aufar. Bunyi sila kelima apa, Aufar? Dilahirkan. Enggak tahu. Hah? Enggak tahu. Oke, kita sama-sama ya. Kirim kartu. Pancasila, ayo sama-sama. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Apa keempat? Kegiatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, 5 apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi sila kelima bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, diingat ya. Sekarang Ustazah mau tanya, lambang sila kelima apa? Padi dan kapas. Pintar. Padi dan kapas ya. Nah, ada yang bisa jelasin ke Ustazah kenapa perilaku hemat energi itu termasuk pengamalan sila kelima? Ada yang tahu? Angkat tangan, Ustazah minta angkat tangan. Harus berani. Kenapa menghemat energi itu termasuk pengamalan sila kelima? Angkat tangan. Kalau misalnya ada yang angkat tangan, Ustazah langsung tunjuk nanti. Ayo, siapakah? 1, 2, 3. Ya, ayo jawab. Kenapa menghemat energi itu termasuk pengamalan sila kelima? Tadi yang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa? Ayo, kenapa? Karena titik. Energi itu hanya digunakan Yahya sendiri enggak?
Enggak. Berarti karena apa? Kenapa sesuai dengan pengamalan sila kelima? Ayo. Apa ya? Ayo, enggak apa-apa. Ya sampaikan aja. Jangan takut. Pokoknya kita sama-sama belajar ya. Oke. Kenapa? Karena. Ayo, karena apa? Ayo, ini kenapa lagi di chat Ustazah matiin chatnya nanti. Ayo. Karena energi yang ada seluruhnya dimanfaatkan oleh semua masyarakat. Ya, bukan untuk kepentingan orang-orang tertentu. Misalkan ya, kalau aku bayangkan kalau misalkan energi hanya digunakan oleh orang-orang tertentu saja, misalnya contohnya listrik, apa yang terjadi pada kita? Ya, kita tidak bisa nge-zoom, ya, tidak bisa main HP, ya, tidak bisa nelpon nelpon keluarga, ya. Kalau misalkan hanya orang-orang tertentu saja yang menggunakan energi, ya. Itulah kenapa sesuai dengan pengamalan sila kelima, yaitu energi dapat digunakan oleh seluruh kalangan masyarakat, ya. Nah, jadi kita harus dapat menghemat energi dengan bijak. Jadi seperti itu, ya. Nah, Ustazah mau tanya lagi apa ya? Ada yang bisa, misalkan Ustazah bilang ya, mematikan keran air yang tidak dipakai itu termasuk hak atau kewajiban? Kewajiban. Ada yang bilang hak, ada yang bilang kewajiban. Kira-kira apa? Kewajiban. Kalau itu ada mematikan keran air yang tidak dipakai itu merupakan bentuk kewajiban kita. Terus hak kita terhadap air itu apa? Hak kita. Cara ada lomba sholat. Hak itu adalah yang kita terima. Berarti di situ mendapatkan kalau pas kita lagi kelas 1 atau menggunakan air sesuai kebutuhan atau menggunakan air yang cukup. Ya. Sekarang Ustazah mau tanya, menggunakan lampu saat belajar itu termasuk hak atau kewajiban? Kau masih ingat gak yang pas dulu pas kelas 1 Umar tuh kan kita praktekkan sholat? Hak. Oke, pintar Akila ya. Jadi menggunakan lampu saat belajar itu berarti kalau nggak salah untuk hak kita. Sekarang Kenzi, Ustazah tanya kewajiban. Setelah kita mendapatkan hak kita menggunakan lampu saat belajar, kira-kira kewajiban kita terhadap lampu tersebut apa? Ayo. Mematikannya. Ustazah tanya Kenzi. Ayo. Hak kita adalah nggak kedengaran. Tes 1, 2, hak kita menggunakan lampu saat belajar. Kewajiban kita bagaimana? Ustazah, halaman berapa Ustazah? Mematikan lampunya agar tidak lampu dapat menerangi mematikan lampu biar agar tidak memboros lampu. Oke, siang hari bisa. Nah, sekarang Ustazah mau tanya lagi. Menghabiskan makanan dan minuman yang sudah diambil itu termasuk hak atau kewajiban? Ustazah, halaman berapa Ustazah? Nanti ya Zaki ya, kita masih bahas dulu ya materi ya. Ini Ustazah mau. Coba pakai raket nyamuk. Aku gitu lah. Mainnya hebat. Ustazah cari dulu ya di buku ini soalnya. Itu raket punya Zeus dari listrik. Ntar ya. Ustazah bingung juga cari soalnya banyak nih kan. Lewat semuanya. Para wibu dengan jiwa kewibuan yang sangatlah terwibawi. Apa itu?
Oke, buka halaman 139 dulu, halaman 139. Jadi biar Pak. Ya. Tadi 138 tuh sudah tuh cermin pengamalan sila ke-5, ya. 138 139 Sudah? Ustazah. Sudah? Tema berapa Ustazah? Tema 6 Zaki. Apa? Dia baru masuk Ustazah. Tematik 6. Ustazah. Nah, halaman 139 ya. 136 lagi. 139. Kemarin Ustazah. Sudah kan? Ini kita makanya Ustazah bilang, Ustazah menjelaskan kembali. Jadi nanti pertemuan berikutnya kita coba latihan-latihan soal ya, biar pemantapan kalian ketika kalian nanti ujian ya, PTS bentar lagi ya. Semester. Jadi sekarang Ustazah tadi nanya, menghabiskan makanan dan minuman yang sudah diambil itu hak atau kewajiban? Kewajiban. Terus hak kita bagaimana terhadap makanan tersebut? Ayo Bagas, Ustazah mau tanya. Kita harus menghabiskannya. Kalau menghabiskan hak, yang Ustazah tanya hak loh. Tadi kan kewajibannya adalah menghabiskan makanan dan minuman yang sudah diambil. Nah, kalau hak kita bagaimana? Kita Yuk. kembali. Kalau tadi kewajiban kita adalah menghabiskan makanan. Semua orang berhak mendapatkan. Ya, jadi dan minuman yang sudah diambil ya. Terus kalau hak kita apa? Hak kita berhak mendapatkan air yang bersih untuk kebutuhan bisa. minum dan mandi. Oke, bisa juga mendapatkan makanan dan minuman untuk memperoleh energi yang tadi Ustazah sampaikan ya. Nah, sekarang Ustazah mau tanya terkait kewajiban terhadap orang yang berjasa dalam hal energi. Ya. Nah, jadi ini kan tadi halaman 139 ini sudah kalian pelajari juga kan, sudah Ustazah jelasin juga kan. Nah, Ustazah mau tanya ya. Jadi ada orang-orang ya yang menggunakan jasanya atau energinya untuk apa? Menghasilkan sesuatu dan akan dibeli sama kita dan akan dikonsumsi sama kita ya. Nah, kira-kira bagaimana kewajiban kita terhadap orang yang berjasa dalam hal energi? Misalkan ada yang menciptakan energi apa ya? Misalkan pada panel surya kan? Ya, ada penciptanya juga kan? Nah, terus misalkan juga ada yang menggunakan jasanya ya. Ayo, tidak nyanyi-nyanyi dulu ya. Ya. Jadi ada yang menggunakan jasanya agar kita bisa mengkonsumsi ya atau menggunakan. Contohnya misalkan pada pakaian ya. Pakaian itu panjang prosesnya ya. Kenapa kita bisa pakai ini baju ya? Kita membelinya di toko. Tapi sebelum itu ada prosesnya ya. Ya. Kemudian ada penjahitnya ya dan lain sebagainya, ada prosesnya. Nah, sekarang Ustazah mau tanya sama kalian. Bagaimana sih kewajiban kita ya? Dipahami nggak bahasa Ustazah nih? Bagaimana sih kewajiban terhadap orang yang berjasa dalam hal energi? Ya. Dia berjasa menciptakan baju tersebut agar kita bisa beli pakaian tersebut untuk kita pakai, ya. Bagaimana sih kewajiban kita? Ayo, kewajiban kita bagaimana? Ada yang tahu? Paham nggak apa yang Ustazah sampaikan? Paham. Ya, kira-kira apa kewajiban kita? Bapak, buka pintunya cari Bapak. Kita bisa menggunakan pakaian kita. Bagaimana kewajiban kita? Yang pertama yaitu bersyukur kepada Allah terhadap terhadap pakaian yang bisa kita beli ya. Yang kedua ya, kewajiban kita terhadap orang yang berjasa tadi berarti kita harus menggunakan pakaian tersebut
ya, harus menggunakan pakaian tersebut dan menjaganya agar tidak rusak. Nah, dan tidak menumpuk pakaian tersebut ya. Kalau misalkan pakaian yang sudah tidak dipakai lagi, ada baiknya apa? Diberikan kepada orang yang membutuhkan ya. Nah, contoh juga kewajiban terhadap orang yang berjasa dalam hal energi ya. Jadi ada banyak juga jasa orang lain terhadap makanan yang kita makan, seperti yang namanya nasi ya. Sebelum menjadi nasi ada prosesnya. Prosesnya ya, beras yang dimasak oleh ibu, oleh orang tua kalian didapatkan dengan cara membeli ya. Jadi ada pedagang berasnya ya di pasar. Nah, pedagang beras tadi betul, di toko. Memperoleh beras itu dari distributor beras ya, yang dibeli dari petani. Iya, jadi beras tersebut ya ditanam oleh petani ya. Jadi nasi yang kita makan merupakan jasa dari banyak orang yang terlibat tadi ya. Petani, distributor beras tadi, kemudian ada penjual atau pedagang beras di toko ya, banyak ya yang terlibat. Jadi oleh karena itu kita harus mensyukurinya ya. Dengan cara apa? Kita harus menghabiskan makanan kita ya. Dengan menghabiskan makanan kita berarti kita sudah menghargai jasa petani ya, distributor ya, penjual dan orang tua yang memasaknya ya. Jadi paham sampai situ ya. Berarti kita harus menghargainya dengan berupa tindakan kita ya. Contohnya tadi menghabiskan makanan. Oke, kita lanjut lagi. Terkait macam energi. Ustazah mau tanya dulu tentang energi. Apa sih energi itu? Oh ya, adanya Yahya ya. Oke. Hai adanya Yahya. Oke, Ustazah mau tanya, apa sih energi? Apa pengertian dari energi dan sumber energi? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ini sudah Ustazah jelasin, kita nggak usah nanti kalian bisa cari-cari di buku. Ustazah mau tanya, apa pengertian dari energi dan sumber energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu kegiatan atau usaha ya. Apa itu Pak? Ya. Jadi energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu usaha atau kegiatan ya. Ketika kita mendapatkan energi, kita bisa beraktivitas ya. Kemudian, apa sih sumber energi? Ya, segala sesuatu ya yang bisa menghasilkan energi ya. Macam-macam energi, ada yang tahu? Macam-macam energi, angkat tangan. Energi cahaya, energi apa? Energi terbarukan. Itu pembagian ya. Selain itu apa? Energi cahaya, energi air, energi listrik, energi panas, energi kimia, gerak dan bunyi ya. Kalau energi cahaya dihasilkan dari sumber energi matahari sebagai sumber energi terbesar ya. Ada juga lilin, ada juga lampu, kemudian ada obor dan senter. Kemudian energi listrik dihasilkan melalui suatu proses yang berasal dari ya, jadi matahari ya. Contohnya tadi panel surya yang Ustazah jelasin, gas, batu bara ya menghasilkan energi ya. Angin bisa kan menghasilkan energi listrik, tapi melalui yang namanya proses. Kemudian aliran air dan panas bumi. Kemudian lagi energi panas dihasilkan melalui panas matahari, listrik dan nyala api ya. Energi kimia, ada yang tahu energi kimia? Energi kimia dihasilkan dari apa? Energi manusia. Apa? Makanan. Pintar ya. Ya, atau melalui proses kimiawi ya, bisa makanan,
Kemudian kalau misalkan kita menyalakan remote, kita menggunakan remote, itu harus ada baterainya. Terus kalau misalkan kita menyalakan kendaraan dan sebagainya, itu ada minyak bumi. Kita lanjut lagi. Nah, sumber energi terbagi menjadi dua. Yang tadi dijelaskan dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Kalau yang dapat diperbarui contohnya apa? Contohnya apa? Matahari. Ya, matahari ya. Terus apa lagi? Panas bumi. Pintar. Apa lagi? Angin. Oke, angin. Air ya. Jadi intinya sumber energi yang dapat terbarukan itu artinya sumber energi yang apabila kita gunakan terus-menerus tanpa khawatir akan habis ya. Kalau misalkan sumber energi yang tidak dapat diperbarui, lama-kelamaan akan habis. Contohnya apa? Fosil, bahan bakar fosil, bahan bakar bumi dan batu bara. Kemudian ada mineral alam juga, ada uranium yang bisa menghasilkan energi nuklir ya. Jadi ada mineral alam. Mineral alamnya contohnya tadi uranium yang bisa menghasilkan energi nuklir ya. Itu contohnya yang tidak dapat diperbarui ya. Kemudian perubahan energi kimia. Ustazah mau tanya, kalau misalkan kipas angin, energi dari energi apa dan menjadi energi apa? energi Listrik energi menjadi gerak. Pintar. Sekarang Ustazah mau tanya, kalau Raihan, setrika, Ustazah tanya Raihan ya. Setrika listrik perubahan energinya dari apa menjadi apa? Raihan. Apa? Setrika listrik. Energi apa menjadi energi apa? Jadi energi listrik. Dari energi listrik menjadi energi apa? Panas. Oke, pintar. Kalau misalkan mobil yang dapat bergerak itu dari energi apa menjadi energi apa? Energi listrik menjadi energi gerak. Oke, pintar ya. Kalau misalkan ya betul ya. Nah, kemudian lagi coba kita cari lagi energi listrik menjadi energi cahaya, itu contohnya apa? Energi listrik menjadi energi cahaya. Lampu. Ya, pintar sudah ya. Nah, sekarang Ustazah mau tanya energi alternatif. Ya, energi alternatif contohnya apa? Panel surya. Ya, yang panel surya itu menggunakan panas matahari untuk membuat apa? Pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Ya, ingat ya, PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Ya. Kalau misalkan energi angin memanfaatkan apa? Pembangkit listrik tenaga bayu ya atau PLTB. Ingat, contohnya pada kincir angin. Ya. Kalau energi air ini sudah pasti tahu ya, berarti PLTA, pembangkit listrik tenaga air ya. Nah, sekarang Ustazah mau tanya, biogas. Biogas itu dari apa? Dari kotoran ya, dari kotoran hewan ya. Atau kotoran ternak, biasanya hanya dimanfaatkan menjadi pupuk kandang, tapi ini bisa dijadikan sebagai energi alternatif. Buat apa biogas ini? Ya. PLMB. Untuk apa? PLMB. Oke, jadi untuk apa? Bisa dipakai untuk kalau misalkan kita gas bumi ya, ya bisa juga ya. Jadi gas metana tadi dialirkan apa? Melalui pipa ke rumah penduduk ya. Nah, sekarang Ustazah mau tanya, bagaimana sih cara melestarikan sumber energi? Ada yang tahu? Apa? Menghemat energi.
Ya. Terus apa? Membuang sampah pada tempatnya. Melakukan reboisasi atau penghijauan ulang. Tidak mengotori sungai. Menggunakan sumber energi dengan bijaksana. Ya. Jadi hari ini sampai di sini aja. Untuk selanjutnya kita bahas SBDP dulu, baru kita langsung kuis ya untuk pertemuan selanjutnya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada. Apa? Ya. Zara kasih tebak. Ada yang mau tanya? Oke. Kasih mati. Dadah. Oke, sebelum kita akhiri, mari kita istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. 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 Kemudian kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Kemudian doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.